Saudaraku, apapun keadaan hidup kita saat ini, hendaklah kita mau mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan mau. Dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Ku mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Setiap detik tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Selalu Kau tuntun langkahku dalam perjalanan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, Engkau menggendongku. Ya Tuhan, ku mau selalu bersama-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduanku. Ya Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau hidup hanya bagi-Mu, lakukan kehendak-Mu. Selalu Kau tuntun langkahku dalam perjalanan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, Engkau menggendongku. Ya Tuhan, ku mau selalu bersama-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduanku. Ya Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau hidup hanya bagi-Mu, lakukan kehendak-Mu. Di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara, asal kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan, ku mau bersama-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduanku. Ya Tuhan, serahkan seluruh hidupku. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau hidup hanya bagi-Mu. Oh, ku mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau hidup hanya bagi-Mu, lakukan kehendak-Mu. Oh, Tuhan Yesus, ku mau hidup seperti-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini ya Bapa, kami semua ada di hadapan-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami.
Biarlah kami duduk diam di hadapan Bapa. Kami merindukan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan nasihat-Mu ya Allah. Lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar saat ini, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus mengurapi kami supaya kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Kuduskan setiap keberadaan hidup kami ya Bapa. Maafkan ketidaktepatan hidup kami. Ampunilah segala pelanggaran salah dan dosa kami. Supaya saat ini Tuhan kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Taruhlah setiap perkataan dalam lidah bibir mulut anak-Mu ya Allah, supaya apa yang hamba sampaikan itu merupakan perkataan yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa segenap hidup kita, segenap hidup kita atau hidup yang kita miliki ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Iya, segenap hidup kita ini milik Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, saudaraku. Sebab Allah sendirilah yang membentuk kita dengan tangannya. Artinya kita ada karena diciptakan oleh Allah. Bukan ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Allah, saudaraku. Kalau kita diciptakan, itu berarti kita ini milik Allah. Dari semula Allah menciptakan manusia. Itu artinya manusia adalah milik Allah seutuhnya. Sekali lagi, karena kita diciptakan oleh Allah, kita ini adalah milik Allah seutuhnya. Jadi kita tidak berhak atas kehidupan kita, atas diri kita sendiri. Saudara, mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara perhatikan baik. Ada dua fase, ada dua bagian penting yang harus kita sadari. Yang pertama, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi setelah Allah membentuk atau Allah sudah merancang manusia itu dari debu tanah, manusia belum memiliki kehidupan, saudaraku. Lalu pada bagian yang kedua, setelah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Firman Tuhan katakan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau kita mau melihat secara benar proses penciptaan ini, kita dibentuk oleh Allah, manusia dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Lalu kemudian supaya manusia bisa memiliki kehidupan, Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Lalu manusia memiliki kehidupan. Artinya manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, proses ini sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak berhak atas hidup kita. Allah sepenuhnya yang berhak atas kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita tidak berhak atas hidup kita. Kalau kita hidup,
Bukan karena kita ada dengan sendirinya, tetapi karena setelah dibentuk oleh Allah, Allah sendiri yang menghembuskan nafasnya. Atau dengan kata lain, Allah menaruh rohnya di dalam kita. Roh itulah yang memberikan hidup, ya, yang memberikan kehidupan kepada kita. Bahkan saudaraku, kita harus melihat bahwa proses penciptaan manusia itu adalah satu proses yang luar biasa, di mana dalam rancangan Allah ingin menciptakan manusia atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus melihat hal ini sebagai sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Karena Allah membentuk manusia bukan tanpa rencana, tetapi sudah ada di dalam rencananya. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 26, kita akan baca, dan ayat 27, firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi sebelum Allah membentuk manusia, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah memiliki rencana yang sangat luar biasa, supaya manusia diberi kuasa untuk mengelola ciptaan Allah yang lainnya, saudaraku. Dengan kata lain, Allah merancang manusia supaya manusia bisa menjadi rekan sekerja Allah. Lalu ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Perhatikan itu, saudaraku. Kita harus melihat ini sebagai sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, disinilah pemberontakan manusia terhadap Allah. Artinya manusia lebih memilih untuk mengikuti pola pikir iblis, ya, daripada mengikuti perintah-perintah Allah. Karena setelah Allah menciptakan manusia, ya, lalu Allah memberi kuasa supaya manusia itu bisa mengelola semua yang Allah ciptakan. Ini suatu kepercayaan yang sangat luar biasa, saudaraku. Tetapi Allah juga memiliki aturan, ya, memiliki tatanan. Allah juga memiliki perintah supaya manusia hidup sesuai dengan tatanan Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan perintah Allah. Jadi manusia diberikan kepercayaan oleh Allah, tetapi manusia juga harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Kejadian pasal yang kedua, ayat 16, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi ketika Allah mempercayakan manusia untuk mengelola semua ciptaannya, perhatikan di sini, Allah juga memperhatikan kehidupannya. Allah tidak membiarkan mereka berusaha sendiri, saudaraku, tetapi Allah menyediakan semua kebutuhan hidup mereka. Di mana di dalam perintah itu Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ada juga perintah Allah yang lain yang sebenarnya bertujuan untuk mencegah manusia supaya manusia tidak berbuat dosa yang bisa mengakibatkan kematian, saudaraku. Itulah yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Saudara, perhatikan itu.
Allah mendesain manusia, merancang manusia supaya bisa menjadi rekan sekerjanya. Lalu Allah memberikan kepercayaan yang begitu besar supaya manusia bisa mengelola semua ciptaannya. Dan untuk kepercayaan itu Allah menyediakan semuanya untuk manusia. Allah berkata, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ini larangan, ini perintah. Dan perintah Allah yang satu ini sebenarnya memiliki tujuan untuk mencegah manusia, saudaraku, dari kematian. Tetapi pada akhirnya manusia lebih memilih untuk mengikuti apa kata iblis. Artinya manusia lebih memilih untuk mengikuti pikiran iblis, saudaraku, dan bukan menuruti perintah Allah. Pada akhirnya, manusia jatuh ke dalam dosa dan harus menerima konsekuensinya, yaitu terbuang dari hadapan Allah. Sebab saat manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Disitulah manusia kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Dan bukan saja kehilangan kemuliaan Allah, tetapi seperti yang Allah katakan, pada saat engkau makan buahnya engkau akan mati. Ini artinya manusia pun harus menerima risiko, konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Manusia pasti akan mati, saudaraku. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Allah memiliki belas kasihan yang begitu luar biasa. Allah tidak ingin melihat manusia akan terbuang ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, Allah memberikan putra kesayangannya. Allah mengutus yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan, saudaraku. Tuhan Yesus harus menebus manusia dari segala pelanggaran, salah dan dosa, supaya manusia bisa dikembalikan kepada Allah. Manusia bisa kembali dipandang benar di hadapan Allah. Manusia bisa kembali dibenarkan di hadapan Allah dan memiliki kesempatan untuk kembali bisa membangun hubungan dengan Allah. Manusia diberikan kesempatan untuk bisa kembali menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu, saudaraku. Karena akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ketiga, Roma pasal yang ketiga, kalau kita membaca ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, perhatikan baik. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, saudara, perhatikan di sini. Kalau kita tahu bahwa sekarang ini di dalam Kristus kita kembali diperdamaikan dengan Allah, mengapa kita tidak mau berjuang untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Kalau sebagai orang percaya kita tahu bahwa di dalam Kristus kita telah menerima kasih karunia Allah, di dalam Kristus kita diperdamaikan dengan Allah, kita dipandang benar di hadapan Allah. Lalu kalau kita menyia-nyiakan anugerah ini, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita menjadi orang yang paling bodoh. Karena apa? Karena kita tidak belajar dari pengalaman hidup. Seharusnya pengalaman manusia pertama jatuh ke dalam dosa dengan ancamannya yaitu kematian, atau dengan kata lain akan terbuang ke dalam api kekal. Itu merupakan kengerian yang sangat dahsyat yang harus membuat kita gentar, saudaraku, harus membuat kita takut, harus membuat kita tidak berani lagi melanggar perintah Allah. Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika kita hidup di dunia ini,
kita selalu diperhadapkan dengan tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia yang selalu ditawarkan kepada kita. Dan terkadang kita lebih suka memilih untuk menikmati semuanya itu. Padahal kita tahu kalau kita hidup menikmati semua tawaran hidup dunia, kita bersahabat dengan dunia ini, kita bercinta dengan dunia ini, saudaraku, hal itu sama dengan kita sedang menjadikan diri kita sendiri musuh Allah. Ya, kita sedang menjadikan diri kita apa? Musuh Allah. Pertanyaannya sekarang, siapakah kita? Siapakah kita ini sehingga kita berani untuk menjadikan diri kita musuh Allah? Ingat baik, orang yang saat ini menjadikan dirinya musuh Allah dengan cara hidup mencintai dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, ya, mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, ia sedang menyerahkan dirinya ke dalam kebinasaan kekal. Jadi kalau hal itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita, itu juga berarti kita sedang menyerahkan diri kita ke dalam kebinasaan kekal. Sekali lagi, kalau itu juga terjadi sekarang di dalam diri kita, kita sedang menyerahkan diri kita ke dalam kebinasaan kekal atau ke dalam api neraka. Jadi bukan Allah yang salah, bukan Allah yang tidak membelas kasihani kita. Belas kasihan itu sudah diberikan kepada kita, tetapi kita tidak pernah menghargai belas kasihan Allah. Kasih karunia Allah itu tidak kita hargai, anugerah keselamatan itu tidak kita hargai, sehingga kita memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Seharusnya kita sadar bahwa nafas hidup yang ada pada kita ini milik Allah. Dari sejak pertama manusia diciptakan oleh Allah, nafas hidup ini diberikan, atau dengan kata lain, Allah menempatkan rohnya di dalam kita supaya kita bisa memiliki kehidupan. Nah, setelah kita memiliki kehidupan, seharusnya kita hidup hanya untuk melayani Allah, hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lagi, Yakobus pasal 4, kita lihat kembali ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Saudara perhatikan baik, di sini dikatakan hai kamu orang-orang yang tidak setia. Perhatikan saudaraku, kalau kita mau sadar kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, hal itu terjadi karena manusia lebih memilih untuk tidak setia kepada Allah, untuk melanggar perintah Allah. Sekarang setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita diperingatkan lagi. Mari kita baca ulang lagi Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lalu perhatikan ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kenapa dikatakan roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Karena sebenarnya Allah tidak ingin kita binasa, saudaraku. Allah ingin supaya roh yang ditempatkannya di dalam kehidupan kita bisa kembali kepada Allah Bapa di sorga setelah kita berada di balik kematian. Tetapi kalau kita hidup mengikuti dunia ini dengan segala kesenangannya, kita menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, itu artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan pada akhirnya di balik kematian nanti, Allah akan berterus terang dan berkata, Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Padahal roh yang ditempatkan di dalam diri kita, itu adalah roh yang berasal dari Allah. Allah tidak ingin kita binasa. Saya mau katakan, sadarlah sebelum terlambat. Jangan lagi menyanyiakan kasih karunia Allah. Jangan lagi menyanyiakan anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan. Dan sadarlah mulai saat ini bahwa segenap hidup kita adalah milik Allah. Kita tidak berhak atas hidup kita. Hidup kita milik Allah.
Dan ketika kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, melakukan semua perintah Allah, maka di balik kematian nanti, kita akan kembali kepada Allah, menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.